Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini marilah kita lanjutkan pembahasan kita Ulumul Hadis pada episode yang ke-8, yaitu tentang pembagian hadis dilihat dari segi kualitas sanad. Saudara-saudara sekalian, dalam kajian ulumul hadis bahwa pembagian hadis itu dibedakan dalam 3 hal atau 3 macam. Yang pertama yaitu hadis sahih, yang kedua hadis hasan, dan yang ketiga adalah hadis dhaif. Saudara-saudara sekalian, dari sisi kualitas sanad bahwa para ahli hadis mereka menamakan hadis sahih. Sahih dari sisi bahasa artinya sah, benar dan sempurna. Tapi juga ada yang memberikan arti bahwa sahih adalah sehat, lawan dari orang yang sakit. Dari sisi istilah, yang dimaksudkan hadis sahih menurut Ibnu Salah adalah hadis yang sanadnya bersambung, periwayatannya adalah orang-orang yang adil, orang-orang yang dhobit, dan redaksinya tidak ada kecacatan, redaksinya tidak ditentukan sesuatu yang rancu, yang nanti pada pembahasan berikutnya akan dikatakan ini ada sebagai syarat-syarat sebuah kesahihan hadis. Yang kedua adalah hadis hasan. Dari bahasa atau dari segi bahasa itu artinya adalah bermakna jamal atau bagus. Yang kemudian menurut istilah adalah hadis yang sesungguhnya itu terpenuhi hadis sahih, tetapi untuk persyaratan yaitu bahwa sanadnya atau perawinya adalah hafalannya itu kurang atau kedobitannya adalah kurang atau masih dipertanyakan, sehingga hanya memenuhi 4 syarat. Yang pertama adalah mutasil, yang kedua adalah diriwayatkan oleh seorang yang adil. Nah, kemudian redaksinya betul, baik, tidak ada rancu, kemudian juga redaksinya adalah tidak ada kecacatan, tetapi perawinya ini hafalnya kuat, maka hadis itu diklasifikasikan sebagai hadis yang hasan. Sedang yang ketiga adalah hadis dhaif, yang artinya lemah, lawan dari qawi, yaitu hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih, baik itu mutasil atau bersambung, baik itu perawinya seorang adil, perawinya seorang yang dhobit, ataupun di situ redaksinya ada kerancuan, di situ ada kecacatan, bahkan bisa bertentangan dengan Al-Quran. Sekarang kita bahas satu persatu. Hadis sahih itu ada 5 persyaratan yang tadi sudah kami sampaikan, yang bahwa sanadnya bersambung. Artinya apa? Di situ sanadnya bersambung itu perawi pertama dari sahabat, kemudian berikutnya dari tabi'in, berikutnya dari tabi'in sampai dengan para pengkodifikasi itu adalah bersambung, sanadnya bersambung. Jadi di situ kerangkaiannya adalah mereka saling bertemu, para perawi hadis itu. Yang kedua adalah perawinya seorang yang adil. Jadi perawi yang seorang adil itu, para ahli hadis mereka mensyaratkan bahwa perawi itu adalah seorang yang dinamakan adil itu adalah tentu mereka adalah orang yang Islam, bertakwa, jujur, kemudian mereka selalu menjaga muru'ah,
menjauhkan dari dosa-dosa kecil, dan yang kelima adalah mereka memiliki ilmu pengetahuan, khususnya memiliki pengetahuan terhadap tentang hadis itu. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga adalah perawinya seorang yang dobit atau kuat hafalannya. Jadi kuat hafalannya. Maka dulu dalam tradisi Arab itu adalah segala sesuatu itu ditransmisikan itu lewat hafalan, karena dengan hafalan itulah kemudian mereka bisa mengetahui isi pesan, daya ingat, daya kecerdasan dan sebagainya. Sehingga ini adalah ketika orang yang memiliki daya ingat yang tinggi, seorang yang lobit, maka peringatan hadis itu adalah diterima sebagai sebuah persyaratan yang nanti apabila terpenuhi maka disitulah nanti akan dijadikan sebagai salah satu kriteria sebagai hadis sahih. Kemudian syarat yang ketiga adalah yang diriwayatkan itu tidak syad, tidak janggal, bahwa redaksi-redaksinya itu tidak bertentangan dengan Al-Quran khususnya. Jadi isi-isi hadis yang disampaikan itu tidak bertentangan sama sekali dengan Al-Quran. Ataupun juga yang kelima adalah di situ yang diriwayatkan itu tidak cacat. Jadi tidak ada kejanggalan, tidak ada kecacatan. Cacat yang dimaksudkan adalah di sini adalah selain bertentangan dengan isi Al-Quran, kemudian juga tidak bertentangan dengan sejarah-sejarah terkait dengan bagaimana sebuah periwayatan itu disampaikan. Maka redaksi-redaksinya itu tidak rasional, masuk akal, dan juga itu mencerminkan bahwa apa yang disampaikan itu adalah berasal dari sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Contoh hadis sahih, saudara sekalian. Innamal a'malu biniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kemudian ada tingkatan-tingkatan sahih atau yang disebut dengan maratibul sahih. Maratibul sahih. Ada 4 tingkatan. Yang pertama disebutkan sebagai asahul asanid atau sanid yang paling sahih. Contohnya menurut Ahmad bin Hambal bahwa sanad yang asahul asanid itu adalah hadis yang bersumber dari Azuri yang menerima hadis dari ayahnya yaitu Salim. Juga Ibnu Sirin yang menerima hadis dari Abidah dan dari Ali. Kemudian juga hadis yang berasal dari Akmas, mereka menerima dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Ibnu Mas'ud. Dan menurut Imam Bukhari bahwa hadis yang asahul asanid itu adalah yaitu hadis yaitu dari Malik bin Anas, mereka menerima dari Nafi menerima dari Ibnu Umar. Tingkatan yang kedua adalah sahihul isnad atau isnad rangkaian isnad yang sahih, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Itu sebagai sahihul isnad. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah hadis yang berstatus masyhur. Tentu ini lebih kuat daripada hadis sahih yang statusnya gharib, sebab masyhur memiliki banyak jalur yang menambah kekuatan sebuah hadis. Tingkatan yang keempat adalah hadis sahih yang mendapatkan label sebagai hasanul sahih. Jadi hasanul sahih ini yang memiliki hadis yang memiliki 2 jalur atau lebih, maka hadis yang seperti ini lebih kuat daripada hadis-hadis yang berlabel sahih saja, sementara yang bersifat fard atau yang bersifat gharib. Itulah tingkatan-tingkatan sebagai maratibul sahih atau tingkatan-tingkatan hadis sahih. Saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan pembagian hadis sahih. Hadis sahih itu dibagi dalam 2 kategori, yaitu yang disebut dengan sahih li dzatihi dan yang kedua sahih li ghairihi. Sahih li dzatihi adalah
hadis yang memenuhi syarat-syarat 5 tadi, yaitu mutasil, yang kedua diriwayatkan oleh seorang yang adil, diriwayatkan oleh seorang yang dzubit, hafalnya kuat, kemudian tidak ada kecacatan, tidak ada kejanggalan dalam redaksinya. Itu 5 syarat. Nah, ketika 5 syarat terpenuhi, maka sahihnya dikatakan sebagai lidatihi. Ini sebagai, kalau memenuhi syarat 5 yang mutlak itu, maka hadis sahihnya dikatakan sebagai sahih lidatihi. Yang kedua adalah sahih li ghairihi, bahwa sesungguhnya hadis sahih li ghairihi itu adalah hadis hasan, tetapi karena hadis hasan itu adalah hanya memenuhi 4 syarat, yaitu diriwayatkan periwayatannya syaratnya mutasil, kemudian diriwayatkan oleh orang adil, kemudian tidak ada kejanggalan, kemudian juga tidak ada kecacatan dalam redaksinya. Tetapi terkait dengan yang tadi hafalnya tidak kuat, maka dikatakan hadis itu sebagai hasan. Nah, mengapa kemudian hadis hasan itu bisa naik menjadi sahih li ghairihi? Karena hafalannya tadi, hadis-hadis itu didukung oleh hadis-hadis hasan yang lain, sehingga mereka naik 1 tingkat. Kemudian yang kedua adalah pembagian hadis yang kedua adalah hadis hasan. Tadi telah di awal disampaikan bahwa hasan artinya al-husnu atau al-jamal, yaitu bagus. Jadi syarat-syarat hadis hasan itu adalah sanadnya bersambung, perawinya seorang yang adil, tetapi kedobitannya kurang, tidak ada kecacatan, kemudian juga tidak ada kejanggalan di dalam redaksi hadis itu. Contoh hadis hasan yang berbunyi akmaru ummati ma baina sittina ila sab'ina wa aqulluhum man yajuzu dzalika. Usia umatku antara 60 sampai dengan 70 tahun, dan sedikit sekali yang lebih demikian. Nah, artinya apa? Ini menggambarkan bahwa hadis ini yang disampaikan itu bahwa usia umatku antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit sekali yang lebih. Artinya apa? Ini menggambarkan bahwa ingatannya seorang perawi tidak kuat, karena mereka ketika mendengar antara 60 sampai 70 tahun yang bersumber dari Nabi. Inilah yang kemudian, karena ada hal-hal yang menyangkut dengan kedobitan, maka ini dikatakan sebagai hadis hasan. Yang ketiga adalah hadis dhaif. Tadi di awal sudah kita sampaikan bahwa dhaif yang artinya lemah, lawan dari al-qawi, yang artinya kuat. Hadis dhaif ini adalah hadis yang di dalamnya terdapat kejanggalan, bahkan juga tidak terdapat atau hilang salah satu syarat, atau mungkin 2 syarat atau 3 syarat terkait dengan kaidah-kaidah hadis itu diterima atau kesahkan sebuah hadis. Jadi di sini adalah hadis dhaif itu adalah hadis-hadis yang tidak memenuhi syarat, baik syarat mayor maupun syarat minor. Syarat mayor tadi adalah 1, sanadnya mutasil, rawinya dzubit, rawinya adil. Minornya adalah redaksinya adalah tidak cacat, tidak janggal. Kemudian para ulama di sini ada berbeda pendapat terkait dengan dhaif. Para ulama menemukan kedhaifan itu dari 3 bagian. Yang pertama adalah dari segi sanadnya, dhaif dari segi sanadnya, dhaif dari sisi matannya, dan dhaif dari sisi perawinya. Jadi sanad berarti di situ ketersambungan, kemudian matan itu isinya, dan yang ketiga adalah personal perawinya. Itu yang 3 hal atau 3 bagian yang kemudian menyebabkan hadis itu menjadi statusnya sebagai hadis dhaif. Adapun macam-macam hadis dhaif, yang pertama adalah hadis maudhu. Jadi hadis maudhu itu adalah hadis atau yang disebut dengan hadis palsu, adalah hadis yang diciptakan oleh seorang pendusta, yang ciptaan itu mereka katakan bahwa itu adalah bersumber dari Nabi Muhammad,
baik hal itu disengaja maupun tidak, bahwa ada unsur kesengajaan ya. Ada unsur sengaja maupun tidak, tetapi mereka pernyataan-pernyataan itu mereka sandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah hadis matruk, adalah hadis yang menyendiri di dalam periwayatannya, yang diriwayatkan oleh orang yang dituduh dusta dalam hadis. Jadi hadis matruk itu adalah hadis yang menyendiri, yang perawinya itu dituduh sebagai seorang yang dusta dalam periwayatan hadis. Yang ketiga adalah hadis mungkar, adalah hadis yang menyendiri dalam riwayatannya, yang diriwayatkan oleh orang yang banyak kesalahan. Tadi kalau yang matruk itu karena mereka itu dituduh sebagai orang pendusta, tetapi yang mungkar itu adalah karena perawinya di sini adalah karena banyak kesalahan-kesalahan, banyak kelangan-kelangan, juga mereka dikenal sebagai seorang yang fasik, dikenal sebagai orang yang suka mengada-ada. Ini hadis yang diriwayatkan oleh orang yang seperti ini namanya hadis mungkar. Yang keempat adalah hadis mu'alal atau ma'lul atau mu'al. Adalah hadis yang tampaknya baik, namun setelah diteliti, setelah itu dipelajari, setelah itu diselidiki, ternyata ada kecacatan. Hal itu terjadi karena ada salah sangka dari rawinya dengan menganggap bahwa sanadnya itu bersambung, padahal setelah diteliti tidak. Jadi di situ adalah namanya mu'alal, itu hadis yang dhaif, tapi karena di situ dikira perawinya itu hadis itu sampai kepada Nabi, tapi setelah diteliti ternyata ada keterputusan. Yang kelima adalah hadis mudraj atau saduran. Ini dari sisi matannya ya. Jadi dari sisi matannya ini adalah saduran, adalah hadis yang disadur dengan sesuatu yang bukan hadis, atas pikiran-pikiran bahwa saduran itu dianggap termasuk hadis. Jadi misalkan kita sering mendengar ada hadis an-nadhafatu minal iman, ya, seperti bahwa kebersihan itu bagian dari iman. Banyak kita temukan hadis-hadis yang dianggap itu hadis tapi sebenarnya bukan hadis. Misalkan hubul watol minal iman, cinta kepada negara itu adalah bagian dari iman. Ini setelah kita dikira itu adalah bagian hadis, tapi sebenarnya itu adalah bukan hadis. Yang keenam adalah hadis maklub, adalah hadis yang terjadi mukhalafah atau menyalahi hadis-hadis yang lain. Jadi hadis maklub itu hadis-hadis yang menyalahi dari hadis-hadis yang sudah populer, karena disebabkan mendahului atau mengakhirkan. Jadi menyalahi hadis-hadis yang lain karena ada beberapa sebab ya. Jadi entah itu hadis yang lebih dulu atau hadis yang terakhir, tapi adalah hadis itu menyalahi dari hadis-hadis yang sudah lebih dulu dikenal, lebih populer, dan sudah dinyatakan sebagai hadis yang sahih, tapi kemudian mereka hadis bertentangan dari hadis yang sudah dinyatakan sebagai hadis yang sahih. Yang ketujuh adalah namanya hadis mudharib, adalah hadis yang menyalahi dengan hadis lain, terjadi dengan pergantian pada satu segi yang saling dapat bertahan dengan tidak dapat ditarjihkan atau dikumpulkan. Jadi hadis yang bertentangan dari hadis lain kemudian ketika disandingkan, ditarjihkan, ini mereka tidak bisa ketemu, maka itulah juga disebut dengan hadis mudharib ya. Yang kedelapan adalah hadis muharraf, adalah hadis yang menyalahi hadis lain, terjadi disebabkan karena perubahan sakal, perubahan kata, dengan masih tetapnya bentuk tulisan. Jadi hadis muharraf itu adalah hadis yang menyalahi hadis lain yang disebabkan karena perubahan-perubahan sakal kata, ucapan, atau dalam tulisan-tulisan. Kemudian yang ke-9 adalah hadis musahaf ya, adalah hadis yang mukhalafahnya karena perubahan titik kata, sedang bentuk tulisannya itu tidak berubah tapi ucapannya berubah. Kemudian yang ke-10 adalah namanya hadis mubham, adalah hadis yang di dalamnya matan atau sanadnya terdapat seorang rawi yang tidak dijelaskan apakah ia laki-laki atau perempuan. Jadi dari 9 ini, dari 9 kategori ini, ada yang karena dhaif karena sanadnya, dhaif karena matannya,
atau juga dhaif karena perawinya. Jadi ada beberapa penyebab di situ. Misalkan tadi yang hadis matruk, hadis mungkar ini memang karena sanadnya. Tetapi misalkan kita lihat ada hadis yang mudraj, hadis maklub, ini ada hadis muharraf, ini karena persoalan matanya. Atau juga nanti kita temukan hadisnya karena perawinya tadi yang tertuduh dusta, seperti maudhu itu karena perawinya mereka sengaja mereka mendustakan dari hadis-hadis itu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.